إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan suatu tujuan dan hikmah yang paling agung, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus rasul-rasulnya, menciptakan al-jannah wan nar. Barang siapa yang menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka tempatnya adalah al-jannah, surga. Dan barang siapa yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka tempatnya adalah an-nar, neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Adz-Dzariyat tentang perkara tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka, dari manusia, demikian pula jin, kata Allah, agar mereka memberikan rizki ataupun makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberi rezeki dan maha memiliki kekuatan yang kokoh. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia agar kita beribadah kepadanya. Maka barang siapa yang melupakan hikmah ini, maka dikhawatirkan dia akan tersesat hidupnya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjadikan tujuan hidup kita adalah negeri akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, yang dengannya kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nabi mengatakan kalian tidak akan dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala
sampai kalian beriman. Dan di antara bentuk keimanan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita memperhambakan diri kepadanya, untuk kita memurnikan seluruh ibadah kita kepadanya, bukan kepada yang lainnya. Olehnya itu, barang siapa yang memalingkan sebahagian dari ibadahnya, baik itu ruku sujudnya selain kepada Allah, ataupun doanya selain kepada Allah, ataupun sembelihannya selain kepada Allah, maka dia telah menyelisihi hikmah daripada penciptaannya. Nah, dan itu adalah dosa yang paling terbesar jamaah sekalian. Apabila seseorang mempersembahkan sebagian ibadahnya selain kepada Allah, maka dia telah melakukan suatu dosa yang terbesar, kejahatan yang paling besar. Tidak ada lagi kejahatan di atasnya kecuali orang-orang yang memalingkan ibadahnya selain kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman memberikan wejangan nasihat kepada putranya, "Ya bunay, wahai anakku, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan engkau sekali-sekali mempersekutukan Allah, jangan engkau persembahkan ibadahmu selain kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman, kejahatan yang terbesar." Ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama seseorang. Dia itu bukan nabi, bukan rasul. Allah menyebutkan namanya di dalam Al-Qur'an dan memberikan satu nama surah di dalam Al-Quran. Ya, di antaranya karena perhatian beliau ini kepada perkara ibadah, perkara tauhid, dia mengingatkan keluarganya, anaknya yang paling disayangi. "Ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan engkau sekali-sekali melakukan dosa syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena syirik adalah kejahatan yang terbesar." Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan kita tentang bahayanya syirik ini. Allah Subhanahu wa taala mengancam, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar ancaman, tidak seperti ancaman-ancaman manusia yang belum tentu dia mampu mewujudkan ancamannya kecuali dengan izin Allah. Akan tetapi jika Allah mengancam, maka ancamannya benar, janjinya benar. Allah mengatakan, "Innahu man yusyrik billah," sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, dia mempersembahkan sebagian ibadahnya selain kepada Allah, walaupun dia ruku sujudnya kepada Allah, tetapi mungkin doanya selain kepada Allah, atau sembelihannya dia persembahkan selain kepada Allah, ini bagian daripada kesyirikan. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan orang itu masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah haramkan orang-orang yang berbuat syirik untuk memasuki surganya Allah, tempatnya adalah neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, demikian pula wal musyrikin, orang-orang musyrik secara menyeluruh, di mana tempat mereka? Fi nari jahannam, tempat mereka adalah di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini bukan main-main jemaah sekalian.
di ancaman dari Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi apa yang Allah inginkan, hikmah daripada penciptaan kita. Tidak ada satupun dosa yang diancam pelakunya jamaah sekalian bahwasanya dia tidak akan mendapatkan maaf, tidak akan mendapatkan ampunan jika dia mati dalam keadaan seperti itu, kecuali orang-orang yang mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dan tidak akan memaafkan orang-orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka hendaknya diingat-ingat, ibadah yang paling mulia adalah ibadah hanya kepada Allah, tauhid, dan dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Diancam pelakunya kekal dalam neraka, diharamkan masuk surga, tidak akan dimaafkan jika dia mati dalam keadaan seperti itu. Demikian pula seluruh amalan-amalan kebaikannya tidak akan dianggap. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya kebaikan-kebaikan mereka seluruhnya akan menjadi terhapus, tidak dianggap. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, orang-orang Arab jemaah sekalian, itu banyak mereka melakukan kebaikan mereka banyak. Akan tetapi ketika mereka melakukan kesyirikan, ada di antara mereka yang mendatangi batu, kuburan, pepohonan, mereka agungkan, mereka sembah-sembah, mereka mempersembahkan sesajen. Semua kebaikan yang mereka lakukan tidak dianggap. Ya, sembahan mereka ada 3. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata ukhra. Wahai sekalian, kabarkan kepadaku, kata Allah, tentang Lata, tentang Uzza, mana? Apakah itu dapat membantu kalian, menolong kalian? Apakah kita pernah mengetahui yang dimaksud dengan Al-Uzza? Al-Uzza ataupun Al-Lata. Al-Lata kata para ulama dalam tafsiran ayat ini adalah sahrah, dia adalah berupa batu. Batu jamaah sekalian, batu yang diagung-agungkan. Mereka mempersembahkan sesajen di situ. Sebagian membaca afara'aitumul Lata kana yuntus sawih. Orang yang dermawan dahulu di masa hidupnya sedang membuat roti, kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang yang datang ke Ka'bah, yang datang berhaji di masa itu. Ya, sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, ketika orang ini meninggal, kuburannya didatangi oleh orang-orang, dianggap orang yang baik di masa hidupnya, sering dikunjungi, diziarahi, dan terjadilah kesyirikan di tempat itu. Nah, kuburannya orang yang saleh, yang dianggap orang dermawan, dianggap wali, didatangi, disitulah kesyirikan mereka. Demikian pula Al-Uzza, nama pohon yang besar yang mereka sembah-sembah di masa itu. Kemudian datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghancurkan seluruh berhala-berhala tersebut. Jadi berhala bukan hanya dalam bentuk patung, berhala bukan hanya berupa patung, berhala bisa dalam bentuk kuburan, batu, pohon-pohon yang dikeramatkan. Ya, dan ini jamaah sekalian, masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka belum dia cabut dari mereka, diri mereka, ucapan-ucapan kesyirikan. Seperti yang Nabi katakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, dia telah berbuat syirik. Dalam bentuk perbuatan Nabi katakan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggantungkan tamimah, sejenis jimat-jimat. Masih ada menggantungkan jimat-jimat pada dirinya, pada anak-anak mereka, berupa benang-benang, kain-kain, ya,
Bahkan di sebagian tiang-tiang sudut rumah, di toko, di warung, ditempel-tempel di pintu sebagian ruangan. Ini adalah bentuk praktek kesyirikan yang mereka anggap sebagai pelaris, ya, dipakaikan jimat. Atau ketika mereka bangun rumah, mereka ya menimbun di sudut-sudut, bagian sudut dari bangunan itu ataupun tiang tersebut. Dan ini semua khurafat, ya. Coba tanya para insinyur, apakah yang seperti itu dapat melindungi mereka dari gempa bumi? Ya. Demikian pula foto-foto yang digantungkan. Masih banyak kaum muslimin menggantung sebagian foto-foto yang dianggap keramat, lukisan-lukisannya para habaib, ya, yang mengaku-ngaku cucunya Nabi SAW. Ini adalah khurafat jemaah sekalian. Maka hendaknya kaum muslimin menjadi orang-orang yang cerdas, memperhatikan apakah ini terdapat dalam Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi SAW. Pedoman kita adalah Al-Quran, pedoman kita adalah hadis Nabi SAW. Bersihkan diri kita, anak-anak kita, rumah kita, toko kita dari jimat-jimat. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, berkata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj, "Ala ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inginkah aku mengutus engkau kepada sesuatu? Allah tada qabran musyrifan illa sawaita wala suratan illa tamasta. Inginkah aku menyuruhmu pada suatu perkara? Dahulu Nabi SAW pernah menyuruh saya untuk melakukannya, untuk tidak membiarkan kuburan-kuburan yang tinggi menonjol kecuali diratakan. Karena meninggikan kuburan, membangun kuburan tinggi-tingginya mas sekalian adalah bukan dari syariatnya Muhammad SAW. Membangun kuburan, menembak kuburan adalah perbuatannya orang-orang Nasrani. Nah, perbuatannya orang-orang Nasrani yang membangun kuburan mereka. Padahal kata Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah SAW ayyassal qabr. Rasulullah melarang mencat, mengkapuri, itu memperindah kuburan. Nah, karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk merobohkan kuburan-kuburan yang tinggi, karena kuburan-kuburan yang tinggi tersebut bisa menjadi alat yang dengannya orang-orang datang melakukan praktek-praktek kesyirikan. Nah, demikian pula surah gambar makhluk bernyawa. Beliau katakan, jika engkau mendapatinya maka hapuslah, karena sesungguhnya awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ketika orang-orang kaumnya Nabi Nuh memuliakan, mengagungkan Wad dan Suwa'an wa Yaghutsa wa Ya'uqa. Mereka melukis gambar-gambar para alim ulama mereka. Kemudian pada akhirnya gambar-gambar tersebut dikeramatkan. Nah, betapa banyak sebagian orang yang mengantongi gambar-gambar tertentu. Ya, ini gambar-gambar yang dianggap gambarnya para habaib, para wali, para ulama. Ini jauh lebih berbahaya daripada gambar-gambar porno. Kalau gambar porno mengantar pelakunya kepada kesyirikan, nah kepada perzinahan. Tapi ini gambar-gambar yang diagungkan mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Dosa syirik jauh lebih besar daripada dosa zina, walaupun dua-duanya dosa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya, beliau mengatakan, beliau di antara doanya, Allahumma la taj'alni qabran wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi alaihi salatu wassalam berdoa di akhir hidupnya supaya kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburan saya sebagai berhala yang disembah.
Nabi juga mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'il masajid. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Apa sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'il masajid, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai masjid, tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan Nabi mengizinkan kita untuk ziarah kubur, untuk mengingat hari kematian, untuk mengingat hari akhirat. Dengan adab-adab Nabi mengatakan zurul kubur fa innahu tudzakkirul akhirah. Ziarahi kuburan, kunjungi kuburan, mengingatkan kalian terhadap hari akhirat. Adapun sebagian orang ziarah kubur ada keyakinan-keyakinan yang keliru. Mereka datang supaya rezekinya naik, supaya dia tidak sakit-sakit. Ditambah dengan ucapan-ucapan sebagian dukun, oh kamu sakit, anakmu sakit karena kamu sudah lama tidak menziarahi kuburannya nenekmu. Ini semua adalah khurafat. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bersikap akidah kita kalau kita mau selamat. Selamatkan anak-anak kita, generasi kita dari perkara-perkara yang seperti itu. Lihat bagaimana orang Yahudi, Nasara ya melakukan kesyirikan dan kekufuran ketika mereka berlebihan terhadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sesungguhnya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita dituntut pada seluruh perkara, mulai dari masalah beriktikad, berkeyakinan. Ini yang pertama. Apakah keyakinan kita, i'tiqad kita sudah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Demikian pula dalam bentuk ucapan, perbuatan, muamalah, adab, semuanya kita dituntut. Ya, bukan hanya kita dituntut untuk mengikuti Nabi SAW pada perkara salat, bahkan yang sebelum itu semua adalah perkara keyakinan, i'tiqad. Ya, beriman terhadap Allah, kata para ulama yang kita sudah hafal bahwa rukun iman ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Beriman terhadap Allah meliputi mengimani adanya Allah. Al-imanu biwujudihi, mengimani Allah ada. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan dialah Allah yang berada di atas arsy. Arsy itu di atas langit. Kita membaca pada saat kita sujud, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku, sembahanku yang maha tinggi. Nabi SAW dimi'rajkan pada peristiwa Isra Mi'raj, bukan kemana-mana, semuanya mengatakan ke atas. Oleh karena itu, di antara keyakinan yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW ketika dia mengatakan Allah di mana-mana, atau dia mengatakan Allah dalam hatinya. Katakan Allah di atas arsy. Kita mengangkat tangan ke atas, bukan kemana-mana. Ya, ini keyakinan. Ya, jangan sampai menyelisih. Ini perlu dipelajari, perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, karena kita mengaku pengikutnya Muhammad SAW, sementara Nabi meyakini bahwa Allah di atas arsy, di atasnya langit. Ya. Karena itu Nabi mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mau percaya kepada saya? Saya ini kepercayaannya zat yang berada di atas langit. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu jamaah sekalian, penting kita untuk mempelajari agama ini. Pelajari agama
dari orang-orang yang memiliki ilmu, yang dikenal dengan keilmuannya, bukan hanya sekedar dia viral di media sosial banyak pengikutnya. Ya, ilmu ini diambil dari ahlinya. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, inna hadzal ilma din, fadru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Apa yang kalian ilmui, yang kalian ketahui, maka itu yang kalian amalkan dalam agama kalian. Maka hendaknya kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman ilmu agama. Karena dengan ilmu ini jemaah sekalian akan mengantarkan kita pada amalan yang benar, ucapan yang benar. Berkata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Pentingnya mengilmui sesuatu sebelum kita ucapkan dan sebelum kita praktekkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.